Halo pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Dialog Papua Menyapa. Dan seperti biasa, saya tidak akan sendiri di studio, saya sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya jauh-jauh dari daerah Papua Pegunungan dan saat ini sudah bersama-sama dengan kita untuk berbagi informasi kepada Anda. Dan langsung saja saya akan menyapa narasumber kita yaitu Ibu Katrina SAGMM, merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Tolikara, dan juga Ibu Marianti Valenti Jaya SIP MSI, merupakan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Tolikara. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabar di malam hari ini? Ya, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Oke. Dan tentunya topik kita pada hari ini adalah membahas terkait dengan permasalahan stunting dan juga permasalahan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tolikara. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu Katrina terkait dengan program-program prioritas dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolikara. Apa saja nih Bu program-program prioritas yang ada di DP3AKB Kabupaten Tolikara? Iya baik, kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB itu ada dua bidang. Pertama itu bidang KB, dulu biasa di kepanjangan dari KB itu kepanjangan dari Keluarga Berencana. Tetapi sekarang nomenklatur sedikit berubah. Kita sekarang KB itu adalah keluarga berkualitas. Itu seiring dengan program Presiden terkait dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang pengentasan stunting menuju Indonesia Emas. Oke. Jadi program utama bidang KB adalah stunting. Kemudian masalah program di bidang pemberdayaan perempuan nanti Ibu Kabid menjelaskan. Siap. Jadi program prioritas adalah satu dari KB sendiri adalah stunting dan juga adalah program dari pemberdayaan perempuan dan juga anak. Nah, saya kembali bertanya kepada Ibu Kadis terkait dengan program prioritas adalah salah satunya adalah stunting. Nah, Ibu bisa menjelaskan sedikit kepada pemirsa yang sedang menyaksikan dialog kita pada hari ini, apa itu stunting, Ibu? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama pada anak yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik dari anak dan juga terhambatnya pertumbuhan otak, perkembangan otak dari anak. Jadi diharapkan pada 1000 hari kehidupan pertama itu harus benar-benar diperhatikan masalah asupan gizi. Nah, itu mulai kita perhatikan itu dari catin, calon pengantin, masih dari remaja, bahkan remaja kita sudah memberikan tablet kalau anak-anak yang anak-anak remaja perempuan putri yang sudah haid kita berikan pil penambah darah. Dan kemudian catin calon pengantin itu harus diedukasi, didampingi, bahkan yang perempuan juga imunisasi, diperiksa kesehatan, apakah dia sehat untuk menghasilkan anak yang sehat. Nah, kemudian ketika ibu hamil pun juga itu harus rajin periksa ke puskesmas. Benar. Kemudian juga ada tambahan suplemen kesehatan tuh, tambah darah dan sebagainya. Juga apalagi ketika anak sudah lahir. Nah, itu harus secara rutin dibawa ke puskesmas dan diimunisasi. Nah, begitu. Oke. Jadi kalau tadi harus penjelasan dari Ibu Kepala Dinas terkait Ibu Katrina terkait dengan stunting merupakan terlambatnya perkembangan fisik dan juga otak dari bayi yang dilahirkan tentunya, dan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk bisa ditanggapi pada 1000 hari pertama masa kelahiran, dan itu bukan pada saat bayi lahir, namun pada saat calon pengantin disiapkannya, bahkan dari sedang masih hamil. remaja. Benar seperti itu ya Bu ya, sehingga bagaimana ketika generasi emas yang diciptakan atau disiapkan nanti adalah generasi emas yang tidak terkena stunting. Nah,
Kalau kita bicara tentang program DP3AKB, bukan saja program KB dan juga ada program pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, kalau saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Kabit nih, terkait dengan program pemberdayaan perempuan dan anak, program apa yang sudah dicapai nih di Kabupaten Tolikara, Ibu? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan apa saja program yang ada di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sudah kami lakukan dan hasilnya seperti apa. Yang pertama itu tentang pelembagaan pemenuhan hak anak. Itu kami membentuk Forum Anak Daerah yang periode 2023 sampai 2026. Kemudian di dalam forum itu ada 4 bidang kesenian, olahraga, pengembangan kompetensi dan pencinta lingkungan. Kemudian ada penyediaan data gender dan anak penyediaan data gender dan anak Kabupaten Tolikara, yaitu SIGA, Sistem Informasi Gender dan Anak. Kemudian terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu ada kegiatan penyediaan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Itu kami ada bentuk 2 perda, itu yaitu Perda nomor 6 tahun 2020 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kemudian Perda nomor 7 tahun 2020 tentang perlindungan anak. Kemudian menindaklanjuti dari Perda ini, kami membentuk UPTD PPA. UPTD PPA itu adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu yang akan menjadi lembaga untuk pengaduan bagi perempuan maupun anak korban kekerasan. Itu dibentuk tahun 2022. Jadi perdanya dibentuk, disusun, ditetapkan tahun 2020. Okay. Kemudian menindaklanjuti dari perda itu kami menyusun peraturan Bupati nomor 27 tahun 2022 tentang pembentukan UPTD PPA. Begitu. Dari sejak dibentuk kami sudah melakukan pendataan atau membuka layanan pengaduan. Dari data kami pada tahun 2022, data korban kekerasan yang melapor ke UPTD PPA itu ada pada tahun 2022 ada 21 orang, tahun 2023 20 orang, dan sampai dengan bulan Oktober 2024 itu ada 26 orang korban kekerasan yang melapor ke UPTD kami. Dari data tersebut kemudian kami input ke dalam sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak yang disingkat dengan Simfoni. Aplikasi itu dibuat oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk bisa mendapat data secara nasional tentang korban kekerasan perempuan dan anak yang ada di setiap daerah di Indonesia. Begitu. Oke. Ini merupakan satu hal yang sangat penting sekali, bahwa memang suatu kinerja yang sangat luar biasa patut kita berikan kepada DP3AKB Kabupaten Tolikara, bahwa sudah banyak hal yang dilakukan, bahkan sudah berupaya supaya ada perda atau peraturan bupati terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, di mana juga dibentuk UPTD PPA. Nah, itu kan merupakan salah satu tempat pelaporan jika ada seseorang perempuan atau anak yang mendapatkan kekerasan. Benar. Bahkan kasus kekerasan yang tadi Ibu katakan di tahun 2024 bisa sampai 26 kasus, Ibu. Iya, benar. Nah, ketika seseorang melaporkan kepada lembaga yang sudah dibentuk tadi, Ibu, apakah ada tindak lanjut yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Apakah ada kasusnya ditangani langsung berurusan dengan pihak yang berwajib, atau seperti bagaimana alurnya, Ibu? Baik, terima kasih. Untuk alur penanganan korban kekerasan ini, kami lebih
pada pendampingan. Ya, kami pendampingan. Jadi bila ada korban datang melapor ke kami, kami mendata, kemudian kami lihat kondisinya, apakah kondisi secara fisik ataupun mental. Kalau fisiknya ada lebam-lebam atau ini, pasti kami langsung mendampingi untuk membawa ke rumah sakit supaya bisa mendapat penanganan medis. Kemudian setelah dari sana, setelah mendapat penanganan medis, terus divisum. Setelah itu kami mencoba untuk mediasi dengan keluarga. Apakah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ataukah dari pihak korban ingin melapor ke pihak berwajib. Bila mereka ingin melapor ke pihak berwajib, maka kami akan mendampingi. Jadi kami dalam kapasitas sebagai pendamping dari korban tersebut, begitu. Ya, ini merupakan suatu hal juga yang perlu kita berikan ajukan jempol buat teman-teman dan rekan-rekan dari P3AKB Kabupaten Tolikara, di mana ketika ada pelapor yang melakukan pelaporan terkait mendapatkan kekerasan, ada dilakukan pendampingan dan juga mediasi antara dua pihak, tentunya apakah bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau dilaporkan kepada pihak berwajib ya Ibu ya. Nah, kita selain tadi sudah bicara tentang pemberdayaan perempuan dan anak, saya kembali kepada Ibu Catherine terkait dengan stunting. Kalau tadi bisa dikatakan untuk stunting itu sendiri Ibu sudah menjelaskan. Prevalensi stunting Bu di Kabupaten Tolikara sendiri bisa dikatakan cukup tinggi atau rendah, dan bagaimana prevalensi stunting yang ada di Provinsi Papua Pegunungan Ibu? Prevalensi stunting di ini khusus di Kabupaten Tolikara. Pertama, hasil survei yang dilakukan pada tahun 2022 oleh SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, dengan jumlah balita yang diukur adalah 60% dari balita yang ada. Didapati 50,1% adalah anak-anak terdampak stunting. Nah, kemudian tahun 2023 survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan didapati 30,15% stunting, anak-anak terdampak stunting. Nah, tahun 2024 ini dilakukanlah audit stunting oleh dokter anak. Nah, berdasarkan data-data yang diambil dari distrik-distrik oleh TPK yang ada di distrik-distrik, kemudian dengan bidan-bidan desa, kemudian data itu kita serahkan ke dokter anak dibantu oleh beberapa dokter. Nah, sampel anak yang kami ambil adalah 410 anak yang menjadi sampel balita ini. Mereka yang dari 410 anak itu terdampak stunting adalah 18 orang. Jadi sekitar 4-5%. Nah, itu berarti menurut saya program yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Tolikara ini adalah sangat membantu untuk mengurangi angka stunting. Jadi dari 50%, kemudian 30%, kemudian 4-5%. Itu berarti sangat signifikan penurunan angka stunting. Nah, itu berarti menurut saya program-program yang sudah dilaksanakan ini sangat baik, dan memang ada beberapa program yang sudah kita laksanakan untuk mengatasi stunting ini, yaitu Dasyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, Sarasehan, Sarapan Sehat, dan program Bangga Kencana. Nah, untuk sarapan sehat ini kami dari DP3AKB juga dengan ada OPD lain berkolaborasi dengan PKK, dengan ibu-ibu PKK untuk memberikan sarapan sehat setiap hari kepada anak-anak balita yang ada di Tolikara. Itu setiap hari loh, itu dilaksanakan. Luar biasa, Bu. Jadi itu memang saya salut luar biasa. Kemarin kami presentasi masalah prevalenting stunting tingkat provinsi Pegunungan, maka Tolikara mendapat prevalensi paling baik
peningkatan pengurangan stunting yang sangat baik dibanding dengan 8 kabupaten lain. Ya, begitu. Jadi memang kami sadar bahwa selama ini dari OPD itu kan ada beberapa OPD terkait pengampu stunting ini dan juga TNI Polri bahkan seluruh masyarakat pada setiap momen pertemuan dengan pimpinan selalu disampaikan bahwa itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk penanganan masalah stunting. Nah, misalnya saja, jadi menurut saya itu stunting itu adalah penanganan stunting adalah dasar dari semua pembangunan di semua lini. Kalau kita mau berbicara tentang misalnya kalau kita berbicara misalnya tentang kesehatan. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan berusaha untuk menyesatkan untuk berbicara tentang kesehatan masyarakat. Tetapi kalau dari SDM yang stunting, dari anak-anak yang stunting, saya yakin itu buang-buang anggaran saja karena pasti akan sering sakit dan bahkan angka kematian akan meningkat. Nah, misalnya juga pendidikan, berbicara tentang peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Nah, anak-anak harus sekolah, anak-anak harus menempuh pendidikan yang berkualitas yang baik. Nah, tetapi SDM-nya stunting. Benar. Nah, itu bagaimana? Boleh mereka bilang untuk masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara ini mengelola pendidikannya sekarang. Sehingga pendidikan betul-betul harus digenjot, pendidikan harus betul-betul ditingkatkan supaya manusia Indonesia menjadi manusia yang maju. Nah, tetapi bagaimana? Apakah anak-anak stunting bisa mengikuti pendidikan yang telah diprogramkan yang bagus-bagus oleh dinas pendidikan ini? Jadi itu yang saya katakan bahwa dasar dari semua pembangunan yang ada itu dimulai dari stunting, pengentasan stunting. Nah, itu menurut saya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Katrina terkait dengan penanganan stunting tentunya di Kabupaten Tolikara, dan pastinya kita berharap penanganan stunting ini bukan saja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB, tapi kolaborasi antar pemerintah dan juga TNI dan juga berbagai masyarakat untuk pencegahan stunting di Kabupaten Tolikara. Dan tentunya pemirsa Dialog Papua Menyapa, kita akan segera kembali tentunya masih bersama dengan Ibu Katrina dan juga Ibu Marianti. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dialog Papua Menyapa, tentunya masih bersama dengan saya Heri Oron dan juga narasumber kita Ibu Katrina dan juga Ibu Marianti, merupakan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolikara. Saya ingin kembali bertanya kepada Ibu Katrina nih, terkait tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sarapan sehat, dan ternyata ini bukan sarapan sehat, bukan saja menjadi program yang baru dari presiden yang baru yang terpilih ini, tapi ini sudah dijalankan sebelumnya nih Bu ya. Iya, betul. Nah, salah satunya tadi Ibu sudah jelaskan terkait dengan Dasyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, Dapur Sehat Atasi Stunting ini apakah yang dikelola di lapangan pangan lokal Ibu, atau seperti bagaimana, apa itu Dasyat? Iya, Dapur Sehat itu kami dari bidang KB itu kalau buat program Dapur Sehat itu ketika kami turun di lapangan, kami mengambil bahan-bahan makanan dari makanan asli dari masyarakat, seperti singkong, keladi, petatas, ubi-ubian. Nah, itu yang kami olah untuk, dan kami mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan seperti itu. Kami fasilitasi untuk kegiatan Dasyat ini. Nah, tinggal mungkin seperti misalnya lauknya itu kami bawa dari kota. Tetapi kalau makanan misalnya, tapi kalau misalnya masih di kampung ada untuk lauk pauk juga, ayam atau apa, ya mungkin itu bisa kami beli dari masyarakat. Seperti misalnya umbi-umbian, nah, itu kami beli dari masyarakat dan kami masak bersama. Nah, kami mengedukasi masyarakat bagaimana mengelola makanan yang sehat dan higienis. Terus
Kami juga mengedukasi masyarakat bagaimana menjadi misalnya sebagai seorang ibu, bagaimana memfasilitasi anak-anak untuk memperhatikan makanannya, keluarganya. Nah, bahkan dalam kegiatan kami juga kami buat edukasi kepada bapak-bapak untuk menambah income keluarga, yaitu kami memberikan juga tanaman jangka panjang, jangka pendek yang itu secara ini ya, bukan artinya volumenya kecil, jadi satu keluarga mungkin satu pohon kami berikan. Begitu, hanya untuk mengedukasi masyarakat untuk bagaimana mereka berusaha untuk mensejahterakan keluarganya dari bahan-bahan makanan yang ada. Begitu. Oke. Ya. Kalau saya bertanya tertarik dengan dahsyat ini, dapur sehat atasi stunting, Ibu. Nah, ini kan pasti adalah makanan-makanan bergizi yang harus diberikan kepada anak-anak. Kalau tadi anak-anak yang di sekolah, terus anak-anak balita yang mungkin ada di posyandu. Nah, apakah makanan ini bekerja sama dengan ahli gizi, Bu? Iya. Untuk bisa memberikan makanan-makanan kepada anak-anak dan juga balita atau baduta, Ibu? Iya, kami bekerja sama dengan ahli gizi, bahkan dokter-dokter anak juga. Kami bekerja sama. Dalam gambar-gambar kami itu ada dokter, kami didampingi oleh dokter mengedukasi masyarakat bagaimana hidup sehat. Dan juga sekalian kami bawa bidan-bidan desa untuk langsung imunisasi di tempat. Luar biasa. Sehingga dan makanan-makanan juga itu kan kalau misalnya dari masyarakat, hasil kebun masyarakat tuh kan tanpa pupuk. Saya pikir itu lebih baik untuk kesehatan. Nah, banyak hal yang kami buat dalam kegiatan dahsyat ini, bukan hanya dapur sehat saja, tetapi juga masalah-masalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana anak-anak itu harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka juga mempunyai kualitas hidup yang baik di dalam masyarakat, gitu. Baik. Nah, ini salah satu hal yang sangat baik sekali, karena bukan saja pendekatan diberikan adalah makanan bergizi, tapi juga spiritual dari diberikan orang tua kepada anak, juga bagaimana suatu keluarga itu bisa mendapatkan kehidupan yang baik dalam spiritual dan juga secara fisik. Nah, saya kembali kepada Ibu Marianti ini, Ibu. Kalau tadi kita bicara tentang program pemberdayaan perempuan dan anak, salah satunya adalah bagaimana ada salah satu wadah di mana seseorang perempuan atau anak bisa melapor. Nah, apakah data kerahasiaan seorang perempuan atau anak ketika melapor mendapatkan kekerasan baik verbal maupun non verbal, datanya itu dirahasiakan? Ya, kalau ya untuk kami itu data setiap korban yang datang melapor itu aksesnya terbatas. Jadi itu adalah rahasia untuk orang-orang instansi terkait yang mengelola data tersebut. Jadi tidak disebarluaskan demi kerahasiaan dari korban, gitu. Jadi kami menjaga kerahasiaan korban, kemudian itu hanya disampaikan instansi terkait, contohnya ke pihak berwajib, artinya benar. Apabila ada tindak lanjut hukum, benar, itu yang kami sampaikan. Kemudian kalau ke kesehatan terkait dengan medis, kondisi fisik korban, begitu. Oke. Saya tertarik tadi sempat Ibu Marianti katakan salah satu program juga dari pemberdayaan perempuan dan anak adalah sekolah anak. Forum anak. Ya, forum anak ini di kabupaten daerah di Kabupaten Tolikara ini, apakah ada usia tertentu atau anak-anak khususkah, mungkin kisaran dari SD, SMP atau SMA, atau seperti bagaimana nih forum anak daerah? Forum anak daerah ini adalah wadah untuk anak-anak sekolah, mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka, karena salah satu hak anak adalah hak mengemukakan pendapat. Jadi kami fasilitasi dengan membentuk forum anak daerah ini sudah 2 periode. Periode pertama itu dari tahun 2021 hingga 2023, kemudian tahun 2023 hingga 2026. Untuk usianya, untuk pengurusnya itu kami ambil dari
anak SMP usia 12 tahun, 12-13 tahun sehingga usia 17 begitu. Oke. Ini salah satu hal lagi yang saya bisa katakan hal yang luar biasa, karena memang DP3 AKB Kabupaten Tolikara sudah melakukan cukup hal yang sangat baik sekali untuk masyarakat. Bisa katakan ini adalah satu program untuk melayani masyarakat, di mana bukan saja untuk balita tapi juga untuk remaja, bahkan perempuan dan juga anak, di mana ada pelayanan yang sangat baik sekali ketika ada mendapatkan kekerasan baik verbal non verbal, dan juga bisa menyediakan ruang kepada anak untuk bisa bebas berekspresi. Bahkan itu merupakan salah satu hak dari anak tentunya. Dan juga bagaimana yang dilakukan oleh DP3KB terkait dengan penanganan pencegahan stunting di Kabupaten Tolikara. Dan pastinya pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali tentunya dalam Dialog Papua Menyapa. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dialog Papua Menyapa, dan tentunya masih bersama dengan Kadis DP3 AKB Kabupaten Tolikara dan juga Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 AKB Kabupaten Tolikara, Ibu Katrina SAG MMM, dan juga Ibu Marianti Valenti Jaya SIP MSc. Dan langsung saja saya akan bertanya kepada Ibu Katrina terkait dengan kendala-kendala Ibu. Kalau tadi kita sudah jelaskan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh DP3 AKB Kabupaten Tolikara terkait dengan khusus penanganan stunting, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi? Iya, baik. Tentu kalau masalah kendala itu ya pasti banyaklah kendala yang ada di Kabupaten Tolikara khususnya dalam hal penanganan stunting. Terutama itu masalah kondisi geografis. Yang mana kita semua tahu keadaan kondisi geografis daripada Tolikara adalah lebih banyak gunung-gunung, dan kemudian jalan untuk menghubungkan antara distrik ke distrik itu ada yang belum terhubung sama sekali, bahkan ada juga yang sudah terhubung tetapi jalannya rusak, jadi tidak bisa dijangkau. Nah, itu yang masalah dengan kami, tapi jadi kebanyakan untuk masalah stunting yang daerah terjauh agak sulit kami tempuh, agak sulit kami jangkau. Nah, tetapi walaupun itu ada di sana ada TPK yaitu bidan-bidan desa, ada atau toko-toko perempuan sebagai anggota TPK yang bisa mengedukasi masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tetapi sebenarnya lebih efektif kalau kami langsung turun ke lapangan untuk menjangkau mereka. Cuma itu kadang-kadang memang sulit, masalah transportasi dan kondisi geografis itu. Begitu. Oke, nah itu merupakan salah satu kendala yang cukup signifikan bagaimana kondisi geografis di Tolikara sehingga tidak bisa menjangkau hampir semua distrik dan juga masyarakat untuk penanganan stunting, benar Ibu? Iya. Nah, untuk kembali kepada Ibu Marianti terkait dengan program pemberdayaan perempuan. Untuk program pemberdayaan perempuan sendiri dan anak, apa yang sudah dilakukan Ibu dan apakah ada kendala juga? Iya, baik, terima kasih. Kalau terkait dengan pemberdayaan perempuan, itu kami berkolaborasi dengan PKK melalui sarapan sehat anak sekolah, kemudian artinya dalam penanganan stunting, kemudian dengan Dharma Wanita, kemudian dengan GOE, Gabungan Organisasi Wanita yang ada di Kabupaten Tolikara, dalam pemberdayaan perempuan, bagaimana manajemen usaha, artinya mereka peningkatan ekonomi keluarga dengan cara seperti apa. Kami memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kemudian terkait dengan kendala mungkin yang kami kendala kami itu dalam pelayanan pengaduan tindak kekerasan itu kami kekurangan tenaga psikolog. Oh ya, benar. Untuk pendampingan itu kami kekurangan tenaga psikolog. Itu yang jadi kendala kami. Jadi kami
itu. Kemudian seperti yang Ibu tadi sampaikan terkait dengan kondisi geografis daerah kami yang daerah pegunungan, jadi akses informasi dan transportasi untuk menjangkau ibu-ibu itu agak susah. Benar. Untuk mengedukasi itu, jadi kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh gereja untuk mengedukasi ibu-ibu masyarakat di setiap distrik untuk kalau mereka mengalami kekerasan apa-apa saja yang mereka harus lakukan. Jadi saat tim dari KB turun ke lapangan, kami juga dari pemberdayaan perempuan mengedukasi tokoh-tokoh perempuan dan tokoh-tokoh agama yang ada di distrik supaya mereka bisa mengedukasi masyarakat lewat gereja begitu. Ya, ini sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Kalau tadi sudah menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemberdayaan perempuan terkait dengan program-program adalah kolaborasi dengan pemberdayaan TPPKK dan juga GOW dan juga beberapa organisasi Dharma Wanita terkait dengan bagaimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya terlebih khusus untuk perempuan dan anak. Dan salah satu kendalanya itu adalah ketersediaannya jasa kesehatan, yaitu psikolog. Nah, mungkin ini para psikolog yang sedang menyaksikan dialog kita pada hari ini mungkin berminat. Jika berminat bisa langsung ke Kabupaten Tolikara, karena memang seseorang ketika mendapatkan kekerasan itu pasti akan trauma, benar ya Ibu ya? Nah, dibutuhkan untuk trauma itu yang benar terkendala. Jadi kami hanya sebatas pendampingan. Benar. Karena kami kekurangan psikolog begitu. Nah, ini yang kita berharap ada salah satu psikolog yang sedang nonton siaran kita pada hari ini ingin hatinya tergerak untuk bisa datang ke Kabupaten Tolikara, sehingga ada pendampingan yang dibuat oleh para psikolog tentunya baik mental, supaya bagaimana korban dari kekerasan itu tidak trauma lebih lama berkepanjangan ya. Betul. Nah, untuk satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Katrina dan juga Bu Merianti, harapan Ibu berdua untuk masyarakat tentunya, baik itu dari penanganan stunting dan juga pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tolikara. Untuk Ibu Katrina sendiri, bagaimana harapan Ibu untuk ke depan untuk penanganan stunting di Kabupaten Tolikara? Sesuai dengan penyampaian saya tadi tentang prevalensi stunting yang ada di Tolikara itu kan sangat signifikan menurun ya. Itu memang puji Tuhan, kita bangga, kita senang dengan hasil yang kita sudah dapatkan, dan itu bukan kita dapatkan dengan cuma-cuma. Itu melalui kerja keras dari semua OPD, TNI, Polri, bahkan seluruh masyarakat yang ada untuk berkolaborasi untuk mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Tolikara. Dan itu saya rasa, itu saya boleh mengatakan itu berhasil karena signifikan sekali penurunannya. Nah, harapan saya jangan kita berbangga dengan hasil yang telah kita capai ini, tetapi harus kita terus meningkatkan ini sehingga jangan lagi ke depan, kalau bisa ke depan 0% angka stunting yang ada di Kabupaten Tolikara. Jadi jangan berpuas diri dengan kondisi yang kita sudah dapat, jangan bangga dengan keadaan yang kita sudah capai, tetapi harus terus berjuang, terus berusaha untuk mengurangi stunting ini. Demikian harapan saya. Terima kasih untuk Ibu Katrina. Dan Ibu Marlin sendiri, bagaimana Ibu terkait dengan harapan Ibu untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Tolikara? Iya. Terima kasih. Kalau dari bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kami harapan kami tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa menurun. Kemudian bila terjadi kekerasan, korban berani untuk melapor. Benar. Berani melapor, bukan untuk kita kita memberikan efek jerah kepada pelaku supaya tidak mengulangi hal kekerasan tersebut. Itu kemudian dengan tingginya tingkat kekerasan ini, harapan kami ada perhatian dari pemerintah, tetapi juga kami juga bisa bekerja sama dengan, artinya ini dalam
dalam artian pemerintah pusat Benar. gitu, terkait pendanaan dari sumber dana DAK non fisik perlindungan perempuan dan anak begitu. Kemudian itu yang kami bisa sampaikan terkait dengan anak. Kami besar harapan kami anak-anak di Tolikara bisa mendapat akses pendidikan yang layak, kemudian salah satu hak mereka mendapat legalitas dalam hal ini mempunyai akte kelahiran itu pun bisa terfasilitasi karena kan sekarang pengurusan akte kelahiran itu gratis. Jadi besar harapan kami orang tua bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa mempunyai akte kelahiran begitu. Itu harapan kami. Dan satu yang terakhir, mudah-mudahan dalam pengadaan formasi CPNS ke depan itu bisa bisa ada pengadaan formasi untuk tenaga psikolog. Benar. Karena terus terang kami di bidang pemberdayaan perempuan dalam penanganan kasus kekerasan ini kami kekurangan tenaga psikolog begitu. Itu yang mungkin jadi harapan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Marianti dan juga Ibu Katrina yang sudah berbagi tentunya untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan kita. Dan tentunya kami berharap pada dialog Papua Menyapa kali ini dapat memberikan informasi kepada Anda terkait dengan pencegahan stunting dan juga permasalahan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Tolikara. Dan pastinya kami berharap ke depannya Kabupaten Tolikara lebih baik lagi tentunya dan bisa bebas stunting dan berharap tidak ada kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tolikara dan pastinya dapat menciptakan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Dan pastinya bersama dengan saya Heri Urun dan akan kembali bersama dengan Anda dalam dialog Papua lainnya bersama dengan narasumber-narasumber hebat akan memberikan inspirasi untuk Anda. Akhirnya saya Heri Urun, sampai jumpa dan sampai ketemu bersama dengan kami di Jaya TV.